Ya anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap sehat selalu ya. Serta jangan lupa untuk mematuhi adanya protokol kesehatan agar selalu terhindar dari adanya pandemi saat ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Doa dipersiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita mengulas terlebih dahulu tentang materi yang lalu? Materi yang lalu ini sudah jelaskan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia, di mana kedatangan bangsa Eropa tersebut memiliki tujuan tertentu, yaitu di mana salah satunya adalah untuk menguasai rempah-rempah, ya. Jadi mana selain adanya untuk menguasai rempah-rempah, adanya semangat potensi ya, di mana ketika mereka ingin penaklukan terhadap orang-orang dari non-muslim. Kemudian selain itu adanya motif rasa ingin tahu yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia, dan dengan membuktikan adanya bahwa teori heliocentris yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa banyak Barat ke wilayah Samudra Asia Pasifik. Oke, setelah adanya ini, silahkan kalian absen terlebih dahulu melalui Google Classroom yang sudah Bufina posting sebelumnya ya. Nanti kalian bisa melihat sebelumnya di situ. Kemudian menuliskan nama lengkap serta nomor absen dan menuliskan kalimat hadir untuk absensi kehadiran hari ini. Oke. Kemudian tentang bagaimana bangsa Portugis dan Spanyol bisa datang ke Indonesia, ya. Kemudian kita secara bersama-sama akan memahami apa motif serta pengaruh yang dilakukan oleh bangsa Portugis khususnya dan Spanyol dalam kegiatan monopoli perekonomian serta dampaknya pada sosial, budaya, serta politik. Nanti yang akan kita bahas. Oke, tujuan pembelajaran kali ini ya, melalui pembelajaran daring, model discovery learning, dan metode diskusi daring, ya, nanti kalian mampu menjelaskan, menguraikan, dan menanggapi pendapat dengan tepat mengenai materi latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Ditinjau dari sisi ekonomi dan geografi serta menghubungkan dampak perubahan politik dan ekonomi pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia, ya. Jadi, bangsa Barat mana saja yang datang ke Indonesia? Nah, ada Portugis, lalu ada Spanyol, kemudian ada negara mana lagi ya? Nah, kemudian ada Inggris, dan selanjutnya Belanda. Nah, oke, setelah kita mempelajari tentang adanya video tersebut ya, kita akan membahas tentang adanya latar belakang bangsa Portugis, bagaimana Portugis datang pertama kali di wilayah Indonesia, serta bagaimana bangsa Spanyol juga datang di wilayah Indonesia. Bagaimana ceritanya bangsa Portugis dan Spanyol bisa sampai ke Indonesia? Ya, karena adanya perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua bagian, yaitu untuk Portugis dan Spanyol. Dimana ketika perjanjian Tordesillas ya, yang berlangsung di Tordesillas ditandatangani pada 7 Juni 1494 di wilayah Spanyol. Perjanjian ini berisi bahwa dunia luar Eropa menjadi kekuasaan eksklusif dua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis atau Portugal. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya bangsa Portugis dan Spanyol, yakni dampak yang pertama adalah dampak sosial serta dampak budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang memeluk agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia.
Salah satu penyebar agama Katolik terkenal yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis yang datang di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Kemudian selain adanya dampak sosial ya, agama baru yang masuk ke wilayah Indonesia, kemudian adanya dampak budaya atau pengaruh budaya. Menurut pada sejarahnya, tari Katrili berasal dari tarian Lalayan Ne Kawasaran, yaitu tarian penarinya membentuk dua baris dan saling berhadapan untuk membentuk formasi dan bertukar tempat. Sebenarnya tarian ini sudah ada di wilayah Minahasa pada waktu itu, namun karena kedatangan Spanyol yang memiliki kesamaan dengan budaya yang dimiliki oleh orang Minahasa, akhirnya tari tersebut ini mendapatkan pengaruh dari budaya Spanyol. Kemudian berubah menjadi tari pergaulan atau tari yang biasanya dipergunakan untuk acara-acara sosial. Di mana ketika adanya pasangan penari laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan kemudian saling bertukar posisi, serta adanya pemakaian kostum yang berbeda, ya, serta pakaian atau kostum tersebut itu memiliki ciri khas sama halnya dengan budaya Barat, ini penggunaan gaun dan kemudian dalam bidang politik, ya, pengaruh monopoli seperti judul kita di awal, di mana ketika datangnya bangsa Portugis setelah Spanyol, terutama Portugis karena Portugis juga lama ya, posisinya Spanyol hanya sebentar. Portugis menerapkan adanya sistem politik di mana ketika bangsa-bangsa Eropa atau Barat atau Portugis pada saat itu mereka menerapkan adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan. Nah, hal tersebut merupakan warisan atau bentuk pengaruh dari dunia Barat, ya. Kemudian selain itu, pihak Portugis juga tidak mengizinkan adanya pimpinan seperti bupati atau raja pada waktu itu ya, atau adipati membela rakyat. Kalau mereka akan membela rakyat, maka penghasilan, jabatan, keluarga, ya, bahkan nyawa mereka sendiri juga bisa menjadi taruhannya. Lalu dalam dampak ekonomi disebutkan bahwa penjajah membuat sistem perekonomian melalui model monopoli. Di sini semuanya dikuasai oleh penjajah tanpa terkecuali. Maka pedagang dari Arab, Gujarat, kemudian serta Cina, serta negara-negara lain tidak mendapatkan kesempatan untuk berdagang dengan orang Indonesia atau pribumi pada saat itu. Karena pihak pemilik modal terbanyak akan menguasai dan pribumi lagi-lagi ditekan. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.